Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Berhenti berusaha menjadi orang tua yang sempurna, karena sains membuktikan bahwa konflik dengan anak bisa menjadi momen paling krusial untuk mengunci rasa percaya mereka seumur hidup. Di era modern ini, kita seringkali dicekoki oleh ilusi kesempurnaan yang mencekik. Kita dituntut untuk selalu sabar, selalu tersenyum, dan tidak pernah meninggikan suara meski kelelahan melanda. Namun, mari kita hadapi kenyataan yang sesungguhnya, bahwa kita hanyalah manusia biasa. Kesalahan dan emosi adalah bagian dari DNA kita yang tidak bisa dihapus begitu saja. Dan tahukah Anda, psikologi klinis justru menemukan sebuah rahasia besar yang membebaskan kita dari beban berat ini. Rahasia di mana cinta yang tak tergoyahkan dan rasa aman yang paling dalam dari seorang anak tidak lahir dari ketiadaan masalah, melainkan dari apa yang kita lakukan tepat setelah masalah itu terjadi. Menjadi orang tua adalah pekerjaan tanpa henti yang tidak memiliki buku panduan pasti. Ada hari-hari di mana tangki kesabaran kita benar-benar kosong, terkuras habis oleh tumpukan pekerjaan, tuntutan rumah tangga, dan tekanan sosial yang tiada akhir. Di saat-saat rentan inilah, gesekan kecil dengan anak bisa memicu ledakan emosi yang tidak kita inginkan. Kita mungkin membentak, mengeluarkan kata-kata kasar, atau menunjukkan ekspresi wajah yang penuh kemarahan. Setelah badai itu berlalu, perasaan bersalah yang luar biasa biasanya langsung menghantam dada kita. Kita merasa telah gagal menjadi pelindung bagi jiwa kecil yang sangat kita cintai. Namun, melalui lensa psikologi klinis, momen kegagalan ini bukanlah sebuah akhir dari segalanya, melainkan sebuah titik awal dari proses pembelajaran yang paling mendalam bagi perkembangan emosional anak. Para pakar psikologi klinis memperkenalkan sebuah konsep yang sangat membebaskan, yang dikenal dengan istilah rupture and repair, atau retak dan rekat. Konsep ini mengajarkan bahwa dinamika hubungan manusia, terutama antara orang tua dan anak, tidak pernah berjalan dalam garis lurus yang mulus. Selalu ada siklus koneksi, keterputusan, dan penyambungan kembali. Retakan atau rupture adalah hal yang sangat alami dan tidak bisa dihindari dalam interaksi manusia yang sehat. Yang membedakan orang tua yang mampu membangun kepercayaan mendalam dengan yang tidak, bukanlah seberapa sering mereka berhasil menghindari retakan tersebut, melainkan seberapa konsisten dan tulus mereka melakukan proses perekatannya kembali. Proses rekat inilah yang menjadi pupuk paling subur bagi tumbuhnya rasa aman di dalam hati seorang anak. Mari kita bedah lebih dalam apa yang terjadi saat retakan itu muncul. Rupture terjadi ketika kita kehilangan kendali atas emosi kita dan secara tidak sengaja memutus koneksi batin dengan anak. Mungkin itu terjadi karena kita terlalu sibuk dengan layar ponsel saat mereka ingin bercerita, atau ketika kita membentak mereka karena menumpahkan segelas susu di lantai yang baru saja kita pel. Pada detik itu juga, dunia kecil anak terasa runtuh. Mereka yang tadinya merasa dunia ini aman dan orang tua adalah tempat bernaung, tiba-tiba dihadapkan pada sosok raksasa yang menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Keterputusan ini menciptakan gelombang kecemasan di dalam otak anak, memicu sistem alarm bahaya mereka untuk berbunyi dengan nyaring. Jika retakan ini dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk memperbaikinya, luka emosional mulai terbentuk. Anak-anak, dengan keterbatasan pemahaman mereka tentang dunia, akan selalu menyalahkan diri mereka sendiri atas kemarahan orang tua. Mereka mulai berpikir bahwa mereka nakal, tidak berharga, atau tidak layak untuk dicintai. Jika pola retakan tanpa perbaikan ini terus berulang, anak akan tumbuh dengan strategi pertahanan diri yang tidak sehat. Mereka mungkin menjadi anak yang terlalu penurut hanya karena takut memicu kemarahan, atau sebaliknya, menjadi anak yang memberontak karena merasa emosinya tidak pernah dianggap penting. Jembatan komunikasi perlahan-lahan runtuh, dan rasa percaya yang seharusnya menjadi fondasi hubungan, perlahan terkikis habis dimakan oleh keheningan yang menyakitkan. Namun, disinilah keajaiban dari proses perbaikan atau repair itu bekerja. Secara neurologis, saat anak mengalami stres akibat konflik, bagian otak mereka yang bernama amigdala menjadi hiperaktif, membuat mereka terjebak dalam mode bertahan hidup. Mereka tidak bisa mencerna logika atau nasihat dalam kondisi ini. Ketika orang tua mengambil inisiatif untuk mendekat, merendahkan nada suara, dan menatap mata mereka dengan kelembutan, kita sebenarnya sedang mengirimkan sinyal langsung ke sistem saraf anak bahwa bahaya telah berlalu.
Kehadiran fisik kita yang tenang berfungsi sebagai jangkar yang mengembalikan detak jantung mereka menjadi normal. Ini adalah langkah pertama yang krusial, mengatur ulang sistem saraf anak dengan meminjamkan ketenangan dari sistem saraf kita sendiri yang sudah kembali stabil. Tentu saja, sebelum kita bisa menenangkan anak, kita harus menaklukkan ego kita sendiri terlebih dahulu. Seringkali, rasa gengsi menghalangi kita untuk mendekat. Otak dewasa kita mungkin berusaha membenarkan kemarahan tersebut dengan berpikir bahwa anak memang pantas dimarahi karena tidak menurut. Namun, pengasuhan yang berkesadaran menuntut kita untuk mengambil nafas panjang, mundur selangkah, dan melihat gambaran yang lebih besar. Kita harus menyadari bahwa menjadi pihak yang lebih dewasa berarti menjadi pihak yang pertama kali mengulurkan tangan. Mengesampingkan ego bukanlah tanda kelemahan, melainkan demonstrasi kekuatan karakter yang luar biasa. Ini adalah momen di mana kita memilih hubungan dan koneksi batin di atas keinginan dangkal untuk sekadar menjadi pihak yang benar. Langkah pertama dalam proses perbaikan adalah mengakui apa yang baru saja terjadi tanpa mencari alasan atau menyalahkan anak. Kita bisa memulai dengan narasi sederhana namun kuat, seperti mengakui bahwa suara kita tadi terlalu keras dan menyadari bahwa hal itu pasti membuat anak merasa terkejut dan takut. Sangat penting untuk tidak menambahkan kata tetapi di akhir kalimat penyesalan kita. Mengatakan, "Maaf ibu marah, tapi kamu sih tidak mau dengar," justru akan membatalkan seluruh proses perbaikan ini. Dengan mengambil tanggung jawab penuh emosional kita sendiri, kita sedang mengajarkan kepada anak sebuah pelajaran moral tingkat tinggi tentang akuntabilitas. Kita menunjukkan bahwa setiap orang, bahkan orang dewasa yang memiliki otoritas sekalipun, harus bertanggung jawab atas tindakannya. Setelah mengakui kesalahan kita, tahap krusial selanjutnya adalah memvalidasi emosi anak. Kita harus memberi ruang bagi mereka untuk merasakan kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan akibat tindakan kita tadi. Terimalah tangisan mereka. Dengarkan jika mereka ingin mengeluh, dan biarkan mereka tahu bahwa perasaan mereka sangat masuk akal dan aman untuk diekspresikan. Validasi ini adalah kunci untuk membuka pintu hati mereka yang sempat tertutup rapat. Ketika seorang anak merasa dilihat dan didengar di saat-saat paling menyakitkan, mereka belajar bahwa cinta orang tuanya adalah tanpa syarat. Cinta yang tidak hanya hadir saat mereka berperilaku manis dan penurut, tetapi cinta yang tetap berdiri kokoh menopang mereka, bahkan setelah badai emosi terhebat sekalipun memporak-porandakan suasana. Kemudian, ucapkanlah kata maaf yang tulus dan jujur dari lubuk hati terdalam. Permintaan maaf dari orang tua kepada anak memiliki kekuatan penyembuhan yang sangat magis. Banyak orang tua generasi masa lalu yang meyakini bahwa meminta maaf kepada anak akan meruntuhkan wibawa dan rasa hormat. Namun, sains psikologi membuktikan hal yang sebaliknya. Permintaan maaf yang tulus justru memperkuat rasa hormat anak kepada orang tuanya. Anak akan melihat orang tua sebagai sosok yang autentik, berani, dan dapat dipercaya. Mereka belajar bahwa meminta maaf bukanlah sebuah tindakan yang memalukan, melainkan sebuah tindakan yang terhormat. Ini adalah momen emas di mana luka yang baru saja tercipta langsung disembuhkan, dan bahkan dijahit dengan benang emas kepercayaan. Perbaikan tidak hanya dilakukan melalui kata-kata, tetapi juga harus disempurnakan melalui koneksi fisik dan emosional yang nyata. Sentuhan fisik seperti pelukan hangat, usapan lembut di punggung, atau sekadar menggenggam tangan mereka akan merangsang produksi hormon oksitosin di dalam otak anak. Hormon inilah yang berfungsi sebagai perekat emosional yang menyapu bersih sisa-sisa hormon stres kortisol yang mengendap. Habiskanlah beberapa menit setelah proses meminta maaf untuk benar-benar hadir bersama mereka. Membaca buku bersama, mendengarkan cerita mereka, atau sekadar duduk berdampingan dalam keheningan yang nyaman. Kehadiran fisik yang penuh fokus ini menyegel proses perbaikan, memastikan bahwa retakan yang terjadi tadi tidak meninggalkan bekas celah yang bisa menjadi masalah di kemudian hari. Secara sains, setiap kali siklus retak dan rekat ini berhasil diselesaikan, otak anak sedang membentuk jalur syaraf baru yang sangat berharga. Mereka tidak lagi merekam pengalaman tersebut sebagai sebuah trauma, melainkan menyimpannya sebagai sebuah bukti nyata tentang ketahanan hubungan. Otak mereka mencatat sebuah pesan permanen bahwa konflik adalah sesuatu yang bisa diselesaikan. Mereka menyadari bahwa rasa marah dari orang tua tidak berarti cinta itu telah hilang. Pemahaman neurologis inilah yang menjadi fondasi paling inti dari rasa percaya diri dan rasa aman di masa depan.
mereka tidak akan tumbuh menjadi individu dewasa yang rapuh atau menghindari konflik, karena mereka tahu persis bahwa setelah setiap badai, selalu ada matahari yang siap memberikan kehangatan dan kedamaian. Manfaat luar biasa lainnya dari kegagalan kita yang diakhiri dengan perbaikan ini adalah tumbuhnya resiliensi atau ketangguhan mental pada diri anak. Ketika anak melihat bahwa pahlawan terbesar dalam hidupnya, yaitu orang tua mereka, bisa berbuat salah, mengakui kesalahan, dan berusaha memperbaikinya, mereka mendapatkan izin psikologis untuk menjadi tidak sempurna juga. Beban berat untuk selalu tampil sempurna terangkat dari pundak kecil mereka. Di masa depan, ketika mereka membuat kesalahan di sekolah, dalam persahabatan, atau di dunia kerja, mereka tidak akan menghukum diri mereka sendiri dengan kritik batin yang menghancurkan. Mereka akan meniru suara kelembutan yang kita tunjukkan saat kita memperbaiki hubungan dengan mereka. Kegagalan kita, paradoksnya, adalah guru terbaik yang membekali mereka menghadapi kerasnya dunia nyata. Maka, tibalah saatnya bagi kita untuk mengubah paradigma pengasuhan kita secara radikal. Mari kita turunkan standar yang tidak masuk akal yang memaksa kita menjadi mesin pengasuh yang tanpa cacat. Mari kita ganti tujuan utamanya, dari mengejar kesempurnaan menjadi mengejar koneksi. Kesempurnaan adalah ilusi yang mengasingkan, sementara koneksi adalah realitas yang menyembuhkan. Ketika kita membebaskan diri kita dari tekanan untuk selalu tampil sempurna, kita secara otomatis juga membebaskan anak kita. Kita menciptakan sebuah ruang bernapas di dalam rumah di mana setiap emosi, baik yang terang maupun yang gelap, diizinkan untuk ada. Di ruang inilah hubungan yang autentik dan sejati dapat mekar dengan sempurna, meskipun tumbuh di atas tanah yang kadang-kadang retak oleh konflik. Pada akhirnya, warisan terbesar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita bukanlah masa kecil yang steril dari segala konflik, air mata, dan kemarahan. Warisan sejati kita adalah serangkaian kenangan tentang bagaimana kita merawat cinta yang terluka, menjahit kembali hati yang sempat sobek, dan selalu kembali kepada mereka dengan pelukan yang lebih erat setelah pertengkaran terjadi. Biarlah kesalahan-kesalahan kita menjadi batu pijakan bagi tumbuhnya rasa empati, pemaafan, dan rasa aman yang tak tergoyahkan dalam jiwa mereka. Jadilah orang tua yang berani berbuat salah dan lebih berani lagi dalam memperbaiki. Karena di dalam kerentanan dan ketidaksempurnaan kitalah rahasia rasa percaya anak yang paling murni menemukan tempat terbaiknya untuk tumbuh dan berakar seumur hidup. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya!